Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 12. Materi Turunan Fungsi Trigonometri, bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuannya adalah menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menggunakan prinsip turunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Mari kita mulai materinya ya. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, yaitu dari fungsi f menjadi f aksen. Sewaktu kalian kelas 11, kalian sudah pernah belajar turunan fungsi aljabar. Mari kita mengingat satu contoh soal turunan fungsi aljabar ya. Ini saya berikan contohnya. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 2. Kita akan mencari turunan pertamanya. Ada yang sudah ingat? Oke, bagi yang belum, kita ingat dulu ya. Caranya adalah pangkat yang pertama ini kan 3. Kalian kalikan dengan 2 yang di sini. Dengan koefisiennya, kalikan. 3 dikali 2, 6. Jadi 6x. Pangkatnya kalian kurangi 1. Selalu dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1, 2. Maka jadinya 6x pangkat 2. Sudah? Kemudian suku berikutnya ada min 5x. X di sini adalah pangkat 1. Maka turunannya kita tinggal mengambil koefisiennya saja. Min 5. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada plus 2 konstanta. Setiap konstanta yang diturunkan hasilnya selalu 0. Maka bisa kita simpulkan f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 5. Bagaimana anak-anak? Sudah ingat? Oke, kalau sudah ingat, kita lanjutkan ya. Sekarang untuk materi hari ini adalah turunan fungsi trigonometri. Oke, kita mulai materinya ya. Turunan fungsi trigonometri. Biar lebih gampang mengingat, saya buatkan tangga seperti ini. Kenapa tangga? Karena tangga adalah tempat kita untuk turun. Seperti materi kita hari ini, turunan, yaitu turun. Yang pertama, ada fungsi sin x. Jika kita turunkan, hasilnya adalah cos x. Jika cos x kita turunkan, hasilnya adalah min sin x. Jika min sin x kita turunkan, hasilnya adalah min cos x. Min cos x kita turunkan, hasilnya adalah kembali ke sin x, ke atas. Seperti ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, turunan fungsi trigonometri yang berdasar sin dan cos itu sebuah siklus seperti ini. Oke. Kalian ingat ya? Jika bisa saya tulis seperti ini, fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah cos x. Bagaimana? Bisa ya?
Saya minta ke kalian agar mengingat-ingat yang mana yang paling atas, kemudian turunannya apa. Harus diingat tangganya ini ya, jangan sampai lupa. Oke, agar lebih jelas, mari kita bahas contoh soalnya satu persatu ya. Yuk. Contoh soal nomor 1. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3 sin 5x. Sudah siap untuk mencari jawabannya? Oke, kita lanjutkan. Oke, saya tulis ulang dulu soalnya ya. Fx sama dengan 3 sin 5x. Sebelum kita menurunkan, coba kalian cermati dulu soalnya. Di sini terlihat ada dua bentuk fungsi, yaitu trigonometri dan aljabar. Jadi, kalian harus menurunkan dengan bertahap. Trigonometrinya beda, aljabarnya juga berbeda. Oke, kita lanjutkan. F aksen X sama dengan, ini ada angka pengali. Kita tulis saja ulang dulu ya, 3 dikali, di sini sin 5x itu bentuk trigonometrinya sin. Turunan sin adalah cos. Jadi, karena di sini ada sin 5x, maka turunannya adalah cos 5x. Nah, ini baru fungsi trigonometrinya. Sekarang dikalikan lagi dengan fungsi aljabarnya. Fungsi aljabarnya adalah 5x. Sudah saya ingatkan tadi, kalau x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya. Berarti turunannya 5. Maka di sini harus dikalikan 5. Sudah sampai di tahap ini, kalian perhatikan lagi. Karena tidak semua angka di sini boleh kalian kalikan. Yang boleh dikalikan adalah angka pengali dan hasil turunan aljabar. Dilarang mengalikan dengan fungsi trigonometrinya yang di sini. Oke, jadi silakan dikalikan. 3 dikali 5, hasilnya 15. Jadi, F aksen X sama dengan 15 cos 5x. Inilah hasil akhirnya. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 10 cos 2/5x. Mari kita lanjutkan menjawab. Sama seperti tadi, saya akan tulis ulang soalnya. Fx sama dengan 10 cos 2/5x. Turunan pertamanya adalah, kita ikuti cara yang tadi ya. Pertama kita tulis dulu angka pengalinya, yaitu 10. Dan kemudian di sini fungsi trigonometrinya adalah cos. Turunan cos apa? Masih ingat yang di tangga tadi? Ya, min sin. Maka harus dikalikan dengan, saya kurung ya, karena ada tanda min. Min sin 2/5x. Tutup. Kemudian dikalikan lagi. Aljabarnya berapa? Ya, turunannya adalah 2/5. Oke, bisa sampai sana? Kemudian kita akan mengalihkan. Yang bisa dikalikan adalah 10 dengan 2/5. 10 dikali 2, 20. Dibagi 5, ya 4. Nah, karena di depan sin ada min, ini ada artinya min 1. Kalian boleh mengalihkan dengan min 1 juga. Jadi, hasil yang tadi 4 dikali min 1, min 4. Maka, hasil akhirnya adalah min 4 sin 2/5x. Bagaimana kira-kira? Bisa ya?
Ya, jika kalian mengalami kesulitan, kalian boleh pause dulu videonya, kemudian pelajari ulang sebelum kalian melanjutkan ke soal berikutnya. Oke? Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya ya. Contoh soal nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2 sin 7x dikurang cos 4x. Oke, kita lanjutkan menjawab ya. Saya tulis ulang soalnya dulu. Fx sama dengan 2 sin 7x dikurang cos 4x. Silahkan dicermati dulu. Di sini ada dua suku ya. 2 sin 7x dan min cos 4x. Jadi ada dua yang harus kalian turunkan secara berbeda. Oke, kita ikutin cara yang tadi. F aksen sama dengan ini angka pengali, jadi saya tulis ulang 2 kali. Sin 7x turunannya adalah cos. Cos 7x, ingat dikalikan turunan aljabarnya 7. Oke, selanjutnya di sini ada min cos 4x. Turunan min cos apa? Ya, sin plus. Berarti plus sin 4x. Dikalikan turunan aljabarnya 4. Sudah sampai di sana? Nah, hati-hati dalam mengalikan ya. Yang boleh dikalikan adalah, ini perhatikan, 2 dan 7 ini. Ini adalah fungsi yang pertama. Dan yang kedua, yang di belakang, ini ada angka berapa? Yang tidak terlihat adalah angka 1. 1 sama 4 yang di belakang. Oke. Hasilnya f aksen x sama dengan 2 kali 7 14 cos 7x. Ini plus, ini 1 dikali 4, 4 sin 4x. Ada yang bisa dijumlahkan? Tidak ada ya, karena fungsinya berbeda, ada cos, ada sin. Jadi inilah hasil akhirnya. Bagaimana kira-kira, bisa ya? Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Oke, kita lanjutkan ya menjawab. Tapi sebelumnya, saya tulis ulang dulu soalnya ya. f(x) sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Di sini kalian bisa cermati, ada dua fungsi. Ada sin 2x dikali cos 3x. Dalam bentuk perkalian. Apakah kalian masih ingat apa turunan dari fungsi perkalian? Ya, turunan fungsi perkalian seperti ini. U kali V adalah U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Bagaimana, masih ingat cara memakainya? Jika masih lupa, ikuti langkah saya satu persatu ya. Oke, kita mulai dari sin 2x kita anggap sebagai U. Dan lagi satu, cos 3x kita misalkan sebagai V. Maka, U sama dengan sin 2x. U aksen atau turunannya, sin 2x turunannya apa? Sin, turunannya adalah cos. Maka cos 2x dikali 2. Ingat ya, dikali turunan fungsi aljabar. 2 yang di sini kalian kalikan dengan angka yang di depan cos, itu 1. Maka hasilnya adalah U aksen sama dengan 2 cos 2x. Ya, kemudian saya akan mencari bagian yang V. Fungsi V itu tadi cos 3x.
Turunannya V aksen sama dengan turunan cos apa? Min sin. Maka min sin 3x dikali dengan 3. 3 dikalikan min 1, min 3. Maka V aksen sama dengan min 3 sin 3x. Untuk mendapatkan F aksen X, kita harus memasukkan hasil ini ke rumus yang tadi ya. Mari kita lanjutkan. Sehingga F aksen X sama dengan rumusnya tadi U aksen dikali V ditambah V aksen dikalikan U. Sekarang kita akan masukkan satu persatu. Hasilnya U aksen tadi adalah 2 cos 2x dikali V cos 3x ditambah V aksen min 3 sin 3x. Kita kurung dulu karena ada tanda min. Min 3 sin 3x dikali U sin 2x. Nah, sekarang kita cermati lagi hasilnya, yang mana yang bisa dikalikan, yang mana tidak. Jangan sampai ada angka yang kalian salah kalikan. 2 ini satu suku dengan yang ini. Kalian cermati, tidak ada angka yang bisa dikalikan lagi ya. Jadi hasil ini tetap. Kenapa tetap? Karena cos di sini berbeda dengan bentuk cos yang ini. Cos 2x, cos 3x tidak bisa dikalikan. Berarti tetap hasilnya. 2 cos 2x dikali cos 3x. Dah, inilah hasil yang di depan. Kemudian yang di belakang, nih, satu suku dengan yang ini. Tidak ada angka yang bisa dikalikan juga ya. Jadi cuma ada tanda plus dikali dengan min. Hasilnya adalah min 3. Sinnya juga berbeda, maka tidak bisa kita kalikan. Sin 3x dikali sin 2x. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa diterima kira-kira? Dan yang perlu kalian ingat ya, jika memang sudah tidak bisa dikalikan, maka berhentilah sampai di sana. Jangan kalian berusaha mengurangkan yang tidak bisa dikurangkan. Oke? Oke. Selesai sampai di sini. Untuk contoh-contoh soalnya, saya selesaikan sampai di sini dulu ya. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Oh iya, untuk memperdalam pemahaman kalian, saya sudah siapkan 2 latihan soal. Silahkan dikerjakan ya. Dan ingat, kirim jawaban kalian tepat waktu ya. Oke, saya tunggu jawaban kalian. Hari ini kalian sudah mempelajari turunan fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan ke saya via WA langsung ya. Sampai jumpa pada materi turunan fungsi trigonometri berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Bye-bye. Om Santi, 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 Om.